Halo Sobat Aksi semuanya, selamat datang di podcast Aksi yang ke-8. Sobat Aksi semua gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun Sobat Aksi semua berada, semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, di podcast Aksi yang ke-8 kali ini kita bakalan sharing-sharing nih, yang tentunya membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan bagi mahasiswa, terlebih bagi seluruh Sobat Aksi semua yang masih maba nih. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu organisasi kampus, investasi terbaik, atau pemborosan waktu. Nah, untuk membahas topik kali ini tentunya aku nggak sendiri nih. Aku dibersamai dengan dua narasumber hebat kita yang tentunya keren banget dan cukup berpengalaman nih. Yang pertama ada dosen muda dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, dan sekaligus beliau ini sekarang sebagai pendamping di Himpunan Mahasiswa FEB UNY. Dan dia nggak kalah menarik, narasumber yang kedua kita yang ada di sini, yaitu sekarang kakaknya menjabat sebagai ketua dari Himpunan Mahasiswa FEB UNY. Sebelum kita sharing-sharing, alangkah baiknya aku kenalan dulu kali ya. Kenalin, aku Iza yang akan membersamai narasumber kita di podcast Aksi yang ke-8 kali ini. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja sapa narasumber kita yuk. Halo Pak Andro dan juga Kak Janes, apa kabarnya nih? Baik. Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Sebelumnya nih Pak Andro, saya dengar Pak Andro nih sebelumnya pernah ikut organisasi selama kurang lebih 3 periode. Apakah benar tuh Pak? 4 periode sih. Oh, 4 periode, berarti lebih 4 periode. Kurang banyak yang dari saya. Ya, harusnya 4 periode berarti. Dan juga Kak Jo ini benar juga ya Kak, kalau sekarang Kakak itu menjabat sebagai Ketua Hima Akuntansi FEB UNY. Betul banget. Dan fun fact ya guys ya, Kak Jo ini di periode sebelumnya itu bagian dari Departemen MIBA atau Minat dan Bakat dari Hima Akuntansi FEB UNY. Apalagi Kak Jo sekarang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi FEB UNY. Dan gimana nih Kak Jo, perasaannya ikut organisasi? Kalau ditanya soal perasaan ya, kalau soal ikut organisasi itu dulu mungkin awal-awal aku waktu awal kuliah tuh bingung, soalnya kan selama aku SMA itu aku gak pernah ikut organisasi. SMP paling cuma ikut ya pramuka, itu pun dari Dewan Penggalang, Allah. Ya kalau ditanya soal perasaannya senang karena bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru, terus kayak buat nyoba sesuatu hal yang baru itu ya pokoknya seru. Dan ya mungkin kalau ditanya rasanya pasti capek, cuman capeknya pasti ada hikmahnya juga karena ada yang didapat gitu loh. Jadi capeknya bukan cuma capek sekedar yang gak produktif, tapi capek produktif. Iya. Berarti sekarang nih Kak Jo udah 2 periode ya? Iya betul. Iya. Sama magang paling. Oh sama magang. Kenapa sih Kak kok waktu itu tertarik buat lanjut ke 2 periode ini dan berani buat coba pengalaman baru menjabat sebagai Ketua Hima Akuntansi? Oke, kalau ditanya kenapa pengen nyoba untuk jadi ketua hima, tentu kan kalau misalkan kita jadi pengurus atau jadi staff gitu pasti ada yang namanya keresahan ya. Iya. Keresahan di sebuah himpunan. Iya. Nah, mungkin aku salah satu orang yang ngerasa kayak pengen lanjut tapi kayak kayaknya ada yang kurang deh, ada yang harus bisa diubah nih kayaknya. Nah, kalau aku ngerasanya kalau misalkan aku cuma ngomong pengen rubah tapi nggak ada solusinya kan sama aja bohong ya. Aku cuma kayak ngomongin doang tapi nggak ada langkah yang pengen aku ambil gitu loh. Jadi kayak mungkin gara-gara beberapa dukungan juga dari teman-teman, dukungan dari kakak-kakak tingkat juga, jadi ya aku tertarik juga untuk naik ke ketua hima kayak gitu. I see. Kalau beralih ke Pak Andro nih, boleh sharing sedikit mungkin Pak Ya, tentang gimana, pengalaman organisasi yang pernah Bapak ikuti, kan sebelumnya 4 periode ya Pak? Iya. Saya kan bukan alumni UNJ Mbak, saya kan alumni UII. Di UII itu juga sama, saya di Hima Akuntansi itu 4 periode. Pertama dari magang Hima Akuntansi, kemudian jadi staf IO, kemudian saya jadi auditor internal atau mungkin bahasanya wakil ketua, dan jadi dewan penasihat atau dewan komisaris itu di Hima juga. Jadi selama 4 periode atau selama kuliah sih saya di Hima terus. Wah, tantangan apa Pak kira-kira yang paling berat selama di organisasi? Tantangan mungkin pertama waktu ya. Jadi waktu kita sebagai mahasiswa yang harusnya belajar tuh bukan tersita sih, kayak harus dialihkan beberapa ke himpunan karena juga kita harus komitmen dan tanggung jawab, mau nggak mau juga ada yang dikorbankan ya, waktu sih, waktu, tenaga,
dan bahkan juga beberapa materi juga sih dikorbankan di akuntansi gitu. Tadi kan ngobrolin waktu, kira-kira ada nggak sih tips dari Kak Jo dan juga Pak Andro mungkin gimana sih biar antara kegiatan kampus, habis itu organisasi dan lain sebagainya tuh bisa balance gitu? Gimana? Saya dulu. Iya bebas. Kalau dari aku sebenarnya kalau buat tips sih, kalau dari aku sendiri mungkin emang kadang juga masih kayak bingung juga gitu loh kayak untuk ngebaginya, tapi tetap aja yang namanya itu kan harus tanggung jawab ya. Kita kan kuliah di sini dikasih kuliah sama orang tua buat belajar gitu loh, buat sarjana lah. Jadi tetap harus prioritasin kuliah nomor 1, baru organisasi nomor 2. Karena kan organisasi itu hitungannya yang faktor eksternal yang kita dapat dari kuliah. Pokoknya yang penting itu lulus tepat waktu dan dapat gelar sarjana. Jadi kalau dari aku tetap ya, kalau dari aku sampai sekarang sih nggak ngerasa terganggu banget ya untuk organisasi dan kuliah itu nggak yang capek-capek banget, karena mungkin nggak tahu juga ya, karena mungkin kayak di UN-nya enak-enak juga sih dosennya. Iya. Tugasnya juga yang memberatkan. Terus gara-gara kenal sama teman-teman di Hima juga, kenal sama kating-kating, itu sangat terbantu kayak soal tugas-tugas, terus ada UTS, ada UAS tuh bisa nanya ke mereka dulu. Jadi kita udah dapat gambarannya, tinggal belajar doang kayak gitu. Ya, okay. Kalau dari Pak Andro tips mungkin melengkapi aja ya. Bener sih, pertama juga manajemen waktu kan. Kalau dari satu pertama ini sih prioritas dulu. Kalau sebagai mahasiswa ya mau nggak mau kita harus belajar. Dimana emang kita bukan dikirim ya, kita diminta orang tua untuk kuliah ya sebagai sarjana kan. Ya kalau kita nggak sarjana ya ngapain. Jadi yang pertama memang harus kuliah. Yang kedua juga selain kuliah itu apa sih yang bisa kita cari di kampus? Ya ikut organisasi, ikut Ormawa, ikut Hima, ikut UKM dan sebagainya. Kalau cuma kuliah doang, semua orang bisa Mbak. Dalam artian kalau cuma kuliah, semua mahasiswa bisa. Cuman kalau kita kuliah sambil aktif, itu nggak semua mahasiswa bisa. Nah itu yang harus kita cari sih. Kalau manajemen waktu ya balik lagi prioritas, kemudian pengalaman juga sih. Sharing juga ke cutting sama mungkin juga dosen yang open itu juga bisa. Oke, kasih. Kan tadi kan boleh kan silakan dulu. Enak Kak? Iya, nanti. Silakan Pak. Ntar repot Mbak, saya makan repot. Ngomong dulu aja Mbak, ntar repot nih. Nggak apa-apa Pak. Iya, santai. Santai, saya nggak Kak Johannes. Oke. Oh ya Mbak, kan tadi kan Bapak udah selama 4 periode, Kak Jo juga udah lebih dari 1 periode nih. Kira-kira menurut Pak Andro dan juga Kak Jo, wasting time nggak sih ikut organisasi, atau maksudnya ikut organisasi lebih dari 1 kali, atau malah itu bisa dijadikan investasi gitu? Pelajaran untuk kedepannya atau gimana? Wasting time ya? Enggak sih, karena kayak kita kan udah ya kuliah kan udah dewasa ya Mbak, artinya udah bisa berpikir mana baik buruknya ya. Kalau dibilang wasting time enggak sih, karena kan juga investasi waktu juga, investasi masa depan. Kan saya pernah bilang di kelas saya tuh kalau ikut kegiatan itu investasi ke depannya. Kenapa? Pengalaman saya interview kerja itu juga beberapa ditanyakan kesibukannya ngapain aja. Kalau cuma kuliah ya beberapa hampir semua mahasiswa bisa sih, cuma kalau sambil kegiatan kan juga nggak bisa gitu kan. Jadi menurut saya investasi sih, bukan wasting time sih, itu sih. Kalau dari Kak Jo sendiri? Ya kan, udah repot. Wasting time atau enggak ya kalau misalnya kita ikut organisasi 2 kali atau 2 tahun berturut-turut gitu. Kalau dari aku sendiri ngerasa ya nggak wasting time, karena kan aku yang tadi udah dibilang juga kan awalnya mungkin aku di minat bakat. Terus yang kedua ini aku sekarang diamanahi sebagai ketua himpunan. Itu kan pasti beda jauh ya untuk cara aku berorganisasinya, karena kan kalau misalnya aku dari minat bakat ya aku fokusnya kemarin itu jadi penanggung jawab futsal. Itu fokusku itu di futsal, kayak bener-bener ngurusin futsal, ngurusin perlombaan anak-anak akuntansi. Pokoknya ya bener-bener minat bakat deh. Tapi kan kalau misalkan waktu aku jadi ketua himpunan kan bener-bener aku harus ngikutin semuanya juga, bener-bener lihat semuanya juga, dan buat aku nggak wasting time, malah ya itu jadi pelajaran banyak sih buat aku. Kayak jadi ketua itu harus bisa adil juga, harus bisa mengayomi. Pokoknya ya kalau dari aku sendiri nggak wasting time sama sekali. Terus manfaat apa sih yang maksudnya kerasa sampai sekarang setelah berorganisasi gitu? Mungkin dari Kak Jo dulu. Kalau manfaat yang aku rasa mungkin lebih terbuka ya pikirannya, kayak nggak egois, karena kan kalau kita lihat namanya himpunan itu isinya orang-orang semua, dan orang-orang itu pasti kepalanya beda-beda, punya egonya masing-masing, dan namanya sebagai ketua kan itu menjembatani semuanya ya. Jadi harus kayak menemukan ego masing-masing individu, kita harus nyatuin, nggak bisa kita cuman
kayak ngeliat dari salah satu sisi gitu loh. Kayak misalkan mungkin ada masalah, mungkin kan kalau misalkan masalah di organisasi itu nggak jauh dari kata masalah internal ya, masalah dari berantem, masalah dari orang-orang capek, orang-orang jenuh, orang-orang bosan, tapi kan itu yang kita terus untuk perbaiki gitu loh. Jadi kayak semenjak aku jadi ketua himpunan itu aku belajar banyak soal cara mengendalikan emosi, cara ngeliat ego orang itu kita harus kayak gimana, menanggapinya, bersikapnya kayak gimana. Pokoknya ya tahu posisi sih, tahu waktu di mana harus bercanda, tahu waktu di mana harus serius gitu. Kalau dari Pak Andro mungkin. Bener sih, mungkin saya bicara pengalaman aja ya Mbak, pengalaman di tempat kerja yang dulu sebelum dosen kan. Itu kalau kita udah pernah hima, itu mungkin kita lebih gampang untuk penyesuaian sih, lebih fleksibel juga, lebih cepat adaptasinya. Kemudian itu nggak kaget Mbak, karena di tempat kerja kan banyak deadline tuh. Sebagai mahasiswa yang pernah hima kan udah biasa lah hal deadline, kemudian tekanan udah pernah kan. Jadi kayak terasa, oh udah pernah nih di hima. Dan udah kaget, beda dengan teman-teman saya yang kuliah, kerja, kaget karena ternyata ada orang kayak gini ya, ternyata ada orang kayak gitu ya, terus emang gini ya kerja ya, itu kan kaget. Jadi kayak udah lebih adaptasi secara pikiran dan diri, kemudian juga lebih siap untuk tekanan kerja. Dan sama sih kalau saya rasanya lebih banyak relasi sih, karena kalau ikut hima, entah ormawa lainnya, minimal kita punya teman di luar angkatan. Entah cutting atau nggak ada tingkat, itu kan menambah relasi juga. Bahkan di hima saya tuh ada namanya alumni hima juga, itu sangat membantu sih. Kayak relasinya kuat banget. Jadi buat teman-teman yang pernah hima, buat info locker tuh lebih update. Karena dari cutting gitu. Nah gitu sih. Sampai sekarang berarti Pak alumni gitu masih? Iya, kita ada grup nih di WA kan, grup pemenang akuntansi di UI kan. Itu kalau ada locker bisa di situ. Jadi buat teman ada tingkatnya yang mungkin fresh graduate itu sangat terbantu sih. Kita ada gambaran lowongan kerja dan lain sebagainya, itu terbantu banget. Oke, wah keren banget nih. Boleh Pak disambil ini santai, makan Mbak? Saya nggak sadar sih kita makan sendiri. Pandro aus sebenarnya minum. Wah ini nggak disiapin minum nih, gimana nih? Disiapin minum. Air putih lah, di kelas saya ada. Dengan air putih lah, di kelas saya ada air putih. Wah thank you ya udah dibukain. Keren banget sih. Udah. Sekali. Ini Pak, kalau mau nangis. Saya nggak habis putus yuk. Minumnya. Makasih ya Kak. Terus dari Kak Jo sendiri, Pak Andro kan berarti dosennya Kak Jo sendiri ya? Betul. Gimana sih kesan-pesan ke Pak Andro? Ya? Di luar tor nih, dosen. Tadi itu. Pesan kalau sebagai Pak Andro jadi dosen ya? Iya. Aku kan baru ketemu Pak Andro tuh semester 3. Beliau menggantikan siapa? Bu Amanita ya? Iya. Bu Amanita. Nempel lah, masih dosen tempelan lah. Bu Amanita masuk di matkul potensi perbankan kalau nggak salah cuma 2 minggu. Terus langsung diganti sama beliau. Ya awal-awal ngeliatnya ya pasti bingung dulu ini dosen dari mana nih, siapa lagi. Tapi pas mulai pembelajaran ya dosennya asik gitu loh, bener-bener diajarin. Terus ya terpicu lah kita tuh terpacu buat sama-sama satu kelas terpacu buat belajar gitu. Aku baru ngerasain itu semester 3 bener-bener belajar sampai kayak UAS pun karena yang lihat teman-teman pada belajar FOMO juga, jadi kayak aduh nanti kalau misalkan yang lain-lain bagus masa aku sendiri 40 sih kayak gitu. Maksudnya ya pengen belajar. Bukan. Waktu itu beneran belajar gitu. Jadi waktu UAS ya puji Tuhan nilai bagus kan, bagus. Ya bagus sih, karena sebelah pintar sebelah dia. Ya kan itu juga. Pintar. Ya sebelah dia pintar. Dia nggak gitu. Terus akhirnya ya kan nggak expect juga dong kalau misalkan tiba-tiba Pak Andro bakal jadi dosbing full lagi, maksudnya berarti bakal kerja sama selama 1 tahun lebih kan, ya 1 tahun lah ibaratnya 1 tahun periode. Ya awal-awal Pak Andro ya udah jelas, udah kenal, terus ya udah deket, udah asik juga, udah gampang, udah sejalan karena mungkin awal saya mungkin gara-gara Pak Andro juga masih muda, jadi sejalan gitu sama aku pikirannya. Nah tapi mungkin awal-awal struggle kita mungkin di ini ya Pak, kan pasti pernah ada masalah juga lah kita. Iya biasa lah, namanya juga hubungan kan. Iya. Tapi itu yang bikin ini hubungan kerja. Itu yang bikin aku jadi sadar kalau misalkan kadang aku kelewat batas kayak gitu. Jadi ya itu yang bikin kayak harusnya kayak gini, nggak harus kayak gitu.
Oke, back to the topic ya Kak. Tadi kan katanya organisasi itu investasi. Menurut Pak Andro dan juga Kak Jo nih, kayak kira-kira gimana sih pandangan Kak Jo sama Pak Andro sendiri kalau ada maba yang mungkin masih kayak ngerasa takut untuk join organisasi kayak gitu? Kira-kira gimana? Namanya perubahan ya Mbak. Iya. Itu mungkin dengan rasa takut juga. Kan langkah awal ada yang terberat dan itu ada rasa takut juga. Tapi kalau kita takut terus ya kapan mau berubahnya? Nah itu perubahan besok ya kan. Mungkin buat maba-maba, buat teman-teman maba yang mungkin masih ragu buat ingin ikut Ormawa ya, ini nggak hanya Hima doang nih, ada banyak kan. Iya. Fakultas itu ada BEM, ada DPM, ada Hima, ada UKM-nya banyak dan lain sebagainya, ada Al-Fatih juga. Itu kalau dibilang takut mungkin hal yang wajar karena mungkin karena pertama kali kuliah dalam artian kalau yang kos kan dia pertama kali lepas dari rumah itu juga takutnya ada hal yang di luar kendali kan. Menurut saya nggak perlu takut sih karena namanya Ormawa itu hal yang positif, pasti kita akan ketemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang hebat juga, jadi ya nggak perlu takut sih. Apalagi kalau ntar dosbingnya Hima akuntansi lah, ya kan? Iya, akuntansi lah. Iya, jelas. Hima akuntansi, maba, dong Pasti. Wajib tuh. Dosbingnya ya belum selesai. Tapi Hima akuntansi. Kalau dari aku, kalau ditanya awal-awal takut apa nggak join organisasi, ya pasti adalah rasa takutnya kayak ini bakal ada temennya apa enggak, aku bisa menyesuaikan diri apa enggak. Karena kan aku hitungannya ngerantau ya, sama tadi dibilang Pak Andro kan pasti takut lah, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, terus bener-bener sendiri, terus awal-awal nyoba untuk organisasi kan itu diajak juga kan sama teman-teman yang di Hima, kating-kating diajak ayolah join Hima akuntansi. Ya awal-awal pasti ragu dong kayak sebenarnya Hima akuntansi itu ngapain sih, kerjaannya ngapain, pasti kan aku research dulu kayak cari tahu apa yang aku tuh senengin. Makanya kemarin aku tuh join minat dan bakat karena waktu itu dari SMP tuh aku suka di futsal kayak gitu. Terus kalau pesanku untuk teman-teman yang mungkin masih takut, mungkin coba dipikirin lagi aja karena kan kuliah cuman kadang 4 tahun doang ya, dan kuliah itu kan luas banget, bukan cuman kamu sekedar belajar doang gitu. Di kuliah ini bener-bener kamu nyari koneksi, nyari relasi, terus cara nyari tahu juga yang namanya sifat orang beda-beda yang tadi dibilang sama Pak Andro juga kan. Kalau misalkan di dunia kerja itu kamu bener-bener tahu yang namanya sifat-sifat orang ya, jadi kayak bisa nggak kaget lah nantinya kalau misalkan kamu udah organisasi kerja sama orang, nggak kecewa gitu loh kalau misalkan dikhianatin atau dikhianatin. Jangan curhat dong. Maksud itu kalau misalkan udah kerja sama orang, udah sampai kerja sama orang kan pasti tahu sifat-sifat orang tuh beda-beda. Jadi bisa nyesuaiin dan ya bisa paham juga harus bersikap kayak gimana, paling kayak gitu sih. Itu yang bisa aku kasih saran buat teman-teman yang mungkin masih takut, masih bimbang kayak gitu. Banyak banget Pak. Betul. Ya banyak banget sih. Terus mungkin kayak mau tanya juga dari Kak Jo, dari sebelumnya kan jadi staff di Alpen juga, perubahan apa sih yang kakak alami, maksudnya perubahan terbesar dari diri kakak setelah apa ya istilahnya pindah dari staff di Alpen juga terus sekarang menjadi ketua Hima. Perubahan ya dari staf Departemen Minat dan Bakat ke ketua himpunan, tentunya tugasnya beda, itu udah jelas. Yang di awal dimana staf kan waktu itu aku ya ngikutin arahan juga kan, aku juga punya pemimpin, aku juga ngikutin arahan, dan waktu aku jadi staf Departemen Minat dan Bakat kan dari aku bilang itu udah jelas gitu loh aku ngurusinnya apa, karena aku ngurusin waktu itu dikasih amanah jadi penanggung jawab futsal ya, jadi aku emang bener-bener ngurusin futsalnya, ngurusin futsal di akuntansi. Terus sekarang kan jadi ketua himpunan mahasiswa akuntansinya, jadi yang bener-bener harus ke semuanya kita harus tahu. Itu mungkin perbedaan yang aku rasa ya, selama aku waktu itu jadi staff mungkin aku nggak serius ya, kayak masih angin-anginan juga, kayak di Hima tuh masih kayak nggak dapet lah, kayak aduh aku udah sebenarnya di Hima ini ngapain sih, nyari apa kayak gitu. Masih ya dibilang angin-anginan banget karena kadang aku ngilang-ngilangan juga kayak gitu. Ini jujur ya, ini jujur. Terus kalau misalnya ditanya sekarang jadi ketua himpunan ya bener-bener ngerasain mungkin berat banget ya di awal, kayak
kan kita yang namanya organisasi itu perlu banget yang namanya regenerasi, dan mungkin di awal itu berat di regenerasinya. Itu kan kita kan kayak ngerasa ini aku sebagai ketua bisa nggak sih sebenarnya himpunan ini berjalan gitu loh, waktu aku jadi ketua kayak gitu. Soalnya kan kalau ketua itu cuma satu sih kuncinya, apakah organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, apakah kayak ibarat kita nakodain sebuah kapal ini bisa berjalan sampai tujuan nggak sampai akhir gitu loh. Dan dengan cara apa kapal itu bisa sampai tujuan, berarti kan harus proker-proker yang ada itu terlaksana semua, terus harus bisa bermanfaat juga baik bagi pengurus ya, baik bagi mahasiswa akuntansi. Dan terus yang aku rasain bener-bener mungkin ya lebih baik mikir aja sih, lebih baik mikir, lebih banyak ya itu sih mikir, terus beda pikirannya sih sebenarnya, beda di pikirannya aja. Terus sama sikapnya juga beda pasti, lebih bisa menghargai orang sih. Soalnya kan orang di himpunan pasti beda-beda, yang tadi aku udah bilang. Jadi kita harus bisa saling dengerin satu sama lain, karena kan pasti mungkin beberapa pasti curhatnya juga ke aku juga. Atau aku nggak bisa yang kayak tiba-tiba ada yang curhat ke aku terus aku langsung benci sama orang yang dicurhatin. Itu kan aku harus dengar dari dua sisi juga kan. Nggak bisa aku langsung kayak, oh ini orang kenapa kok kayak gini. Padahal kan kita belum tahu aslinya kayak gimana. Kayak gitu. Itu dari aku kayak gitu sih. Iya betul, adaptasi itu udah pasti selalu berat sih. Apa nih? Terus apa nih Mbak? Apa nih? Apa lagi nih? Makan dulu. Santai Jo, santai. Mau kentang, pisang. Si goreng ya? Ini apa sih? Ini tempe. Oh tempe, kamu mau tempe? Ini apa? Tempe juga? Kurang nasi sih. Iya. Oh, bisa bilang dong sama. Bisa dibawa pulang kan? Boleh bawa pulang. Makan Pak. Santai Ju. Sayang ini Pak. Ntar aja Ju. Santai lah. Nggak fokus. Ini keburu habis sama saya kalau kayak gini. Slow aja Ju. Nah, nggak tahu kan saya kan bukan pelajarannya, saya dah. Nggak usah tanya saya. Jadi satu periode di ini gimana? Atau nggak mesti impression Pak Azrul? buset. Oke, mungkin sedikit flashback aja Mbak ya. Kan dia bilang kenal saya semester 3 kan? Ya, bener nih. Ini sedikit panjang nggak apa ya Mbak? Dengan saya dosen baru tuh di semester 3-nya si Johannes nih. Saya diminta mengampu akuntansi perbankan di kelas C 22 ya? Iya, 22. Tuh pertama kali masuk kelasnya ya kaget sih, kayak banyak banget nih kelas nih ya, udah banyak, terus kayak kelasnya nggak gede. Awalnya saya nggak ada Johannes karena itu kan banyak, dan saya juga belum membimbing Hima. Saya ngehnya tuh kayak ada Adis, ada Eka, ada Melati yang aktif lah. Saya ngehnya sama si Fani. Si Fani. Ya, udah aktif Fani. Ya, oke. Nah, ini nggak aktif kan. Terus saya mulai kenal Johannes itu ketika saya ditunjuk sebagai Dosbing Hima Akuntansi. Kemudian tahu-tahu ketuanya nih, orang ketua nih, Johannes nih. First impression-nya adalah ini anak kayaknya asik aja orangnya, asik. Cuman memang kayak lihat asli nggak pinter orangnya. Iya. Kan pinter dong. Kan presentasi gini Jo. Enggak, kalau Ini dilihat ribuan orang nih. ribuan orang. Enggak, bedakan kamu kenal namanya Adis enggak misalkan? Ya, Adis tahu. juga. Oke, ya. Ini pinternya anaknya. Iya, pinter. Kan sama Adis juga, ini pinternya anaknya. Johannes kan ini asiknya, cuma nggak pinter. Dia nggak pinter. Itu first impression kan, Mbak. Ternyata memang terbukti di UTS dulu nih. UTS dulu aja 30 ya, Mbak. Enggak. 30 kan UTS-nya. 40. Ya, sama aja. Biasanya 40 di perbankan tuh, Mbak. Perbankan saya nggak 40. Kalau semester 3 saya 55, 65. Segitu kan. Perbankan saya bagus. Nah, ternyata Johannes tuh orangnya perlu dipicu Mbak buat belajar, ya kan? Di UAS, dia bagus nih di UAS. Itu juga. Sebut dong kalau UAS berapa? Berapa sih? 93. Ya, makanya kayak belajar sih kayak orang ini bisa nih, orangnya bisa belajar dan ada kemauan, tapi harus dipicu dengan semangat juga. Nah itu impressionnya. Kalau selama satu pengurusan sama Johannes, jujur ini juga pengalaman saya sebagai dosen Mbak.
dengan ketemu seorang Johannes saya lebih cair sih Mbak. Karena saya bukan tipe dosen yang terlalu kaku dan saya tidak seneng kalau kaku banget di HIMA tuh. Nah, Johannes kan orangnya nggak kaku nih, asik ya. Kesannya seneng sih, seneng terus terbantu juga dengan seorang Johannes yang tidak terlalu kaku. Cuman ya itu, kayak bilang kan, ada beberapa momen yang dia udah terlalu kelebihan nih kan, itu nggak masalah. Cuman kesannya sangat asik sih dengan Johannes sebagai ketua HIMA yang dia juga bisa membawahi anak-anak HIMA lainnya dan ya itu sih Mbak, seneng dengan Johannes sama satu pengurusan. Iya. Nggak ada di nianya buat di kamera aja. Iya. Kan di luar biar aja. Tuh. Tadi udah. Ya udah, simak dong Mas. Di antara sekian banyak organisasi, pengawal, terus habis itu UKM, kenapa sih kok jadi HIMA? Karena cuma HIMA yang terima dia. Iya. Iya kan. Saya lagi ngelobi. Apa Jo? Apa? Ya, kalau ditanya kenapa pilih HIMA, mungkin kan di awal aku waktu masuk sini udah langsung ini ya kenal juga sama kating-kating kayak nawarin ayo dong masuk HIMA gitu loh. Terus aku juga kan pas tadi aku juga bilang sempat riset juga di awal. Kayaknya harus masuk mana nih, mau entah kan pasti kalau misalnya mahasiswa tuh pasti awal mungkin ngeliriknya kayak BEM, kayak HIMA nanti dulu, kayak BEM dulu nih liatnya, ngeliriknya BEM dulu, baru nanti ke HIMA. Terus ya sempat awal mungkin aku ngeriset dulu kayak apa aku BEM dulu ya, nyoba BEM dulu. Cuman kayaknya pengennya di HIMA dulu aja deh, soalnya biar kenal sama anak-anak akuntansi juga, biar melebur sama anak-anak akuntansinya. Karena kan kalau waktu itu aku pernah dengar kalau misalnya di HIMA akuntansi misalkan kenal sama kating-kating atau alumni, nanti kan bisa hitungannya kan nanti kalau kita mau kerja pun kita mau kerjanya sebagai akuntan ya, jadi kayak bisa ditolong-tolong juga, bisa dibantu juga. Nah, kenapa itu aku tertarik waktu itu awal-awal di magang di HIMA. Terus waktu ngerasain magang tuh kayak belum puas. Kemarin magang tuh kayak enak deh kalau misalnya jadi pengurus, ngerasain selama satu periode. Nah, ngerasain satu periode belum puas juga, kan tadi aku bilang belum puas juga. Jadi pengen lanjutin lagi tapi berbeda posisi kayak gitu. Dan puji Tuhannya aku dikasih kesempatan buat jadi ketua himpunan mahasiswa akuntansi. Ya, HIMA akuntansi. Karena di HIMA minim politik sih Mbak. Minim politik gitu kan. Karena kalau misalnya kita ini saya bukan untuk menjelaskan BEM ya, tapi kan memang kalau di BEM tuh ada unsur politiknya, di DPN juga politiknya. Di HIMA tuh saya ngerasa ya karena saya pengen menghimpun teman-teman akuntansi. Saya ingin bermanfaat bagi teman saya ingin menghimpun, saya ingin bekerja lebih tenang dan asyik, yaitu di HIMA akuntansi gitu Mbak. Karena di HIMA tuh saya ngerasa lebih dekat dengan teman-teman akuntansi. Karena memang kita tugasnya adalah mewadahi dan memberikan aspirasi ke mahasiswa akuntansi. Kelas. Doilah. Last question nih, mungkin ada pesan buat mahasiswa yang pengen join HIMA. Pasti ada banyak di sobat aksi yang pengen join HIMA. Oh, jelas itu. Iya, jelas. Saya juga maksudnya. Kalau kesannya yang jelas. Kalau setiap di kelas saya di semester genap ya. Iya, semester betul. genap kalian join Ormawa ada nilai aktifas sendiri. Betul. Apalagi kalau kalian ikut HIMA, ya ntar pasti ada sedikit privilege di kelas. Bisa. Nah, jangan mau cuma dipanggilin pasti disuruh jawab. Ya biasanya join aja, join Ormawa, semua Ormawa bagus, tidak ada yang jelek. Ya. Tapi kalau emang pengen HIMA, ya nggak apa, juga HIMA juga bagus. Dan yang penting di kelas saya di semester genap nanti ada nilai keaktifan buat teman-teman yang aktif di Ormawa, di lomba, dan di panitiaan tuh ada nilai keaktifannya sendiri. Jadi join aja, nggak ada ruginya. Kalau buat kelas saya ya. Ya, seperti itu. Di kelas juga saya jujur ya, saya lebih hafal, saya lebih gampang ngapalin anak HIMA. Di kelas misalkan di kelas C ini, saya lebih hafal nih ngapalinnya karena sering ketemu di HIMA, di kelas B, di kelas A, saya lebih hafal. Jadi saya lebih mudah ngapalin anak-anak akuntansi yang dia anak HIMA. Karena kita sering kerja bareng. Jadi join HIMA ataupun Ormawa lainnya. Lu juga pesannya apa? Oh, pesannya bener tadi yang kata Pak Andro. Semua Ormawa itu bagus, tergantung dari kita sendiri cara memanfaatkannya kayak gimana. Kalau emang mau join HIMA,
Kalau dari aku sendiri, Hima itu asik. Nah, aku rasain Hima itu asik, seru. Ya, tapi mungkin ada beberapa momen yang pasti capek ya. Titik-titik capeknya kayak ketemu orang ini terus kayak ini orang ngeselin. Kadang kita kayak, aduh capek. Tapi tetap aja walaupun capek, tapi ada hikmah di balik itu gitu loh. Kayak selesai program pasti kayak, oh aku ternyata bisa yang ngelakuin ini, aku ternyata bisa yang enggak. Ya pokoknya kalau misalkan mau join Hima, ya pokoknya harus join deh. Saya juga bingung mau jawab apa, pokoknya harus join lah, ya. join Hima lah. Jangan sampai nggak join, pokoknya nyesel kalau nggak join Hima. Apalagi Himanya Hima akuntansi gitu loh. Kalau Hima jadi Hima terbaik saya baju kan. Ya kan tahu. Oke, ini tadi kan yang memasuki last question nih, mungkin ada closing statement dari Aduh, closing statement. Aduh, sedang apa ya? Closing statement. Closing statement untuk apa ini? Untuk meyakinkan saya menjadi ketua Hima lagi. Gimana nih? udah berarti dah cukup ya. Ya closingnya ya, ini kan Ormawa ya, join Ormawa karena fun fact aja, terkadang dosen-dosen itu lebih hafal yang buat teman-teman yang join Ormawa. Karena apa, di Ormawa tuh ada grup dosbing kan Mbak, kan sekarang ada saya, ada Pak Arif, ada Pak Eka tuh dosbing Ormawa. Kita itu kalau ketemunya anak-anak Ormawa itu lebih cepat apanya. Jadi buat teman-teman Hima yang pengen dikenal dosen dengan dalam kutip positif ya join Ormawa. Kalaupun Ormawanya itu bagus, nggak perlu beda-bedakan. Cuman yang lebih bagus Hima akuntansi. Betul, paling bagus. Paling bagus lah. Kalau masuk Hima Akuntansi lah, masa Hima manajemen kan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nah, akuntansi tuh ini emang akuntansi Kan lah. akuntansi kan, Akuntansi. iyalah. sudah prodi ya. Oke nih Pak Andrew dan Kak Jo, nggak kerasa ternyata kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih 30 menitan dan sampailah kita ke penghujung acara. 30 menit ya? Nggak berasa ya? Nggak kerasa. 30 menit. Rasanya kentang udah belum habis tapi. Dan terima kasih banyak buat Pak Andro dan juga Kak Jo atas sharing-sharingnya. Dan terima kasih juga untuk seluruh sobat aksi yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga harapannya video podcast kali ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Dan jangan lupa buat seluruh sobat aksi, jangan lupa buat share video podcast ini ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa di podcast aksi selanjutnya. Bye bye. Dadah.